LG Electronics Indonesia berdiri tahun 1991 dengan nama awal Gold Star, kemudian berubah nama menjadi LG tahun 1997 sampai saat ini. Line Production. Proses produksi yang ketat, peralatan yang modern, dan tenaga yang terlatih, serta telah mengantongi sertifikasi kualitas tingkat dunia ISO 9001-2000 Quality Management System adalah bentuk komitmen LG untuk selalu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Agar konsumen bisa lebih dekat mengenal LG, showroom yang representatif pun tersedia dengan dilengkapi produk-produk yang lengkap dan inovatif di kompleks ini. Part Center, dan sebagai salah satu dukungan kepuasan layanan purna jual dalam hal jaminan ketersediaan suku cadang, pusat suku cadang dan cara penyimpanan standar LG berada di kompleks yang sama. Customer Service. Jumlah jaringan servis LG saat ini berjumlah 32 service center yang tersebar di seluruh Indonesia sampai Papua, dengan dibantu juga dengan Authorized Service Center. Di Jakarta sendiri ada 3 service center, yaitu Jakarta Musi, Bekasi, dan Service Center Peace Pondok Indah sebagai kantor pusat Departemen Customer Service. Ruang kerja teknisi dilengkapi dengan peralatan kerja yang memadai dan modern sehingga sangat membantu para teknisi dalam melakukan perbaikan dan analisa. CIC, kontrol serta pengawasan terhadap apa yang pelanggan LG butuhkan ada di bagian CIC, Customer Information Center. Aktivitas dari bagian CIC ini antara lain melakukan konsultasi masalah produk, spesifikasi, dan lain-lain. Happy Call, yaitu semua laporan pekerjaan perbaikan yang telah masuk status selesai akan ditelepon balik oleh agen-agen CIC untuk mengetahui kualitas, kecepatan, kerapihan dalam perbaikan oleh teknisi LG. Akses Air Conditioner Care Speed Service adalah bukti nyata komitmen LG dalam memperhatikan kebutuhan serta pelayanan terhadap pelanggannya, khususnya untuk AC besar, Commercial Air Conditioner atau CAC, baik yang bersifat perorangan ataupun corporate atau perusahaan. Kemudian ada back call, yaitu teknisi menelpon dari lapangan untuk melaporkan hasil pekerjaannya untuk setiap surat order pekerjaan atau work order yang diterimanya. Part Room. Seperti halnya tempat penyimpanan suku cadang pusat, perlakuan yang sama juga diberikan di setiap service center sehingga menjamin kepuasan pelanggan. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi cari AC nih. Kira-kira apa ya yang bagus ya? Ya buat akhir-akhir ini sih ya LG ya yang lagi ngetren. LG ya yang lagi booming ya. Buat ukuran ruangan berapa ya ini ya? Untuk kamar tidur Kamar sih. tidur ya Ukuran 3x4. 3/4. Untuk keperluan rumah biasa, agar daya dingin AC optimal dengan luas atau volume ruangan, maka rumus sederhana berikut ini dapat dipakai. Tapi dijamin ya, itu kalau misalnya kita beli garansi. Oh, garansi. Garansi kompresor 3 tahun, spare part setahun.
Ya udah deh, kalau gitu saya beli AC LG aja. Ini kartu garansinya, diisi, lalu dikirim, selama 3 tahun garansinya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kedua belah pihak antara pemasang dan pemakai harus ada komunikasi untuk mendapatkan kata sepakat mengenai lokasi yang paling cocok untuk penempatan bagian indoor, outdoor, jalur pemipaan, tingkat kebisingan, ukuran ruangan, dan hal lainnya. Pemasang disarankan memberi masukan atau saran kepada pemakai seperti pertimbangan arah panas sinar matahari, halangan, atau rintangan pembuangan panas bagian outdoor, dan lain-lainnya agar pendinginan yang dihasilkan AC akan optimal. Ingat bahwa walaupun unit AC, baik indoor maupun outdoor, dalam kondisi baik, tapi jika ada sedikit kesalahan dalam pemasangan, maka hasilnya akan sebaliknya. Pemasang wajib membawa peralatan standar pemasangan AC yang memadai, seperti pressure gauge atau manifold, leveler atau water pass, clamp meter atau tang ampere, obeng plus dan minus, avometer, bor beton, dan peralatan lainnya yang bisa menunjang dan mempermudah pekerjaan. Install indoor. Penggunaan alat leveler mutlak diperlukan agar posisi indoor rata atau tidak miring. Kemudian jarak atau celah bagian indoor dengan sisi bagian dinding lainnya harus memadai minimal 5 cm untuk atas, kiri, dan kanan, serta 2–2,5 meter untuk jarak dari lantai ke indoor dari bawah. Cara dan arah melubangi dinding untuk jalur pipa juga harus diperhatikan, baik diameter, arah kemiringan, serta kerapihannya sehingga tidak mengganggu keindahan estetika bangunan. Pasang plate install indoor sesuai hasil pengukuran. Karena alasan bentuk bangunan yang mengharuskan merubah tekukan pipa indoor dari standarnya, maka cara menekuk atau membengkokkan yang benar adalah tekuk ke arah bawah terlebih dahulu, kemudian ke arah selanjutnya. Jangan menekuk pipa indoor secara langsung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan pipa bengkok dan terjepit sehingga mengganggu sirkulasi gas freon. Arah lipatan balutan dari pipa pembalut isolasi harus seperti terlihat pada gambar, sehingga mencegah kebocoran air yang masuk melalui celah-celah balutan tersebut. Oleh karena itu, awal membalut biasanya dari arah bawah, jika proses pembalutan harus dilakukan setelah pipa terpasang. Urutan atau susunan antara pipa, selang drainase, dan kabel power harus rapih, jangan tumpang tindih.
Agar kotoran seperti debu dan lainnya tidak masuk ke dalam pipa, usahakan setiap ujung dari pipa harus tertutup, apalagi saat pipa dimasukkan ke dalam tembok. Install outdoor. Penempatan outdoor yang terpasang di luar rumah akan sangat mengganggu pemandangan jika posisinya miring dan sebagainya. Oleh karena itu, pemakaian leveler masih mutlak diperlukan. Jika posisi lubang untuk penempatan outdoor telah siap, maka pemasangan bracket bisa dilakukan. Untuk meredam getaran kompresor merambat ke dinding, maka karet peredam getaran yang telah disediakan harus terpasang dengan baik. Apalagi ketebalan dinding rumah-rumah biasa di Indonesia antara 10 sampai 15 cm. Sama halnya dengan bagian indoor. Jarak masing-masing sisi bagian dari unit outdoor harus mengikuti jarak minimal standar yang diharuskan agar pembuangan panas bisa bebas, lepas, dan lancar. Install piping. Hati-hati dalam membuka atau meluruskan pipa dari gulungannya agar tidak bengkok, terjepit, atau patah. Tanda evaporator yang tidak bocor. Saat pertama kali dibuka baut penutupnya, harus terdengar suara gas keluar. Swaging tool merupakan salah satu peralatan standar yang wajib dimiliki oleh setiap teknisi pemasang AC. Karena 40-60% kasus pipa bocor diakibatkan karena kualitas swaging atau flaring yang tidak bagus. Haluskan ujung pipa dengan posisi menghadap ke bawah agar hasil flaring baik, serta ketuk pipa untuk membuang sisa serbuk pipa. Diameter lubang flaring harus sesuai dengan diameter pipa.
Menyambung pipa. Pipa yang akan disambung satu sama lain harus lurus agar tidak bocor. Kencangkan sambungan pipa menggunakan kunci Inggris atau kunci torsi. Leakage test. Buka kedua baut penutup katup service low dan high pressure serta baut penutup pentil. Gunakan kunci L untuk membuka katup bagian tekanan tinggi atau high press sebesar 90 derajat ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam selama 3 detik. Kemudian tutup kembali. Jika menggunakan alat tes bocor, arahkan mata sensornya berlawanan arah dengan arah angin agar kemungkinan kebocoran sekecil apapun bisa terdeteksi. Sebelum unit benar-benar dijalankan, proses pemeriksaan sebelum perapihan harus dilakukan, seperti kemungkinan bocor pada koneksi pipa. Gas freon yang sudah tersedia dari pabrikan AC bisa dimanfaatkan sebagai tes kebocoran. Hal ini bisa dilakukan karena volume gas sudah dilebihkan isinya sekitar 10-15% dari jumlah isi yang tercetak di label spesifikasi. Ingat, yakinkan bahwa unit dalam keadaan mati. Setelah itu, amati titik-titik kemungkinan bocor, seperti area katup servis tekanan tinggi dan rendah, sambungan pipa indoor, atau sambungan lainnya. Cara tes bocor juga bisa menggunakan busa sabun agar meyakinkan masing-masing bagian yang diperiksa memerlukan waktu minimal 5 menit. Air purging. Untuk membuang sisa udara yang masih berada di sepanjang pipa selama pemasangan pipa, maka lakukan air purging atau buang angin. Tahapannya adalah sebagai berikut. Buka katup servis tekanan tinggi sebesar 90 derajat selama 3 detik ke arah kiri, kemudian tutup kembali. Gunakan ujung kunci L kecil untuk menekan katup pentil. Tekan selama 3 detik, kemudian lepas. Tunggu 1 menit, lakukan sebanyak 3 kali dengan interval waktu yang sama. Interval waktu ini digunakan untuk mencegah freon berubah titik dinginnya yang bisa menyebabkan timbulnya kadar air berlebihan di dalam pipa. Pembentukan kadar air atau moisture dalam pipa bisa menyebabkan gangguan sirkulasi freon. Kalau kondisi ini dibiarkan, bisa berakibat rusaknya kompresor dan karat pada pipa yang dapat menyebabkan pipa-pipa bocor. Proses air purging juga bisa menggunakan daya hisap dari mesin vakum. Caranya adalah sebagai berikut. Hubungkan vakum dengan manifold. Pastikan semua kondisi katup servis dalam keadaan tertutup. Katup servis low press terhubung ke manifold warna biru. Selang warna kuning dari bagian tengah manifold terhubung ke mesin vakum. Selang warna merah dari high press manifold terhubung ke tabung gas pengisi. Yakinkan bahwa tabung pengisi dalam keadaan tertutup. Sebelum mesin vakum aktif, yakinkan semua katup manifold dalam keadaan tertutup. Aktifkan mesin vakum dengan menekan tombol power. Buka katup mesin vakum secara perlahan untuk menghindari isapan mendadak dari mesin vakum. Mulai buka katup manifold warna biru atau low pressure secara bertahap. Amati penunjukan jarum manifold sampai menuju di bawah tekanan atmosfer atau 0 selama minimal 30 menit untuk AC di bawah 2 PK. Final tapping piping. Setelah pekerjaan periksa kebocoran selesai dilakukan, maka jangan lupa membalut sambungan indoor yang masih terbuka. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah air menetes akibat pengembunan pipa atau kondensasi. Untuk itu, sebelum dibalut, lapisi pipa dengan bahan seperti busa atau isolasi panas sejenis. Test drain. Sebelum unit benar-benar dijalankan,
Kelancaran aliran air pembuangan perlu diperiksa terlebih dahulu. Adapun simulasinya sangat sederhana. Buka front cover sehingga permukaan evaporator terlihat seluruhnya. Kemudian tuangkan air ke dalam cangkir atau gelas secukupnya dan tuangkan ke permukaan evaporator. Lalu periksa genangan dan keluarnya air dari selang pembuangan. Lakukan minimal 3 kali. Sebagai sistem pengaman kelistrikan, pemasangan sistem pembatas arus seperti MCB, fuse stop kontak, dan sebagainya wajib dipasang. Hal ini dilakukan untuk melokalisir jika terjadi gangguan dengan AC, sehingga jika AC ada masalah, tidak perlu mematikan jaringan listrik seluruh rumah. Pekerjaan selanjutnya adalah masalah koneksi atau sambungan kabel. Pekerjaan bagian ini juga menuntut kerapihan dan kehati-hatian. Agar kasus korsleting listrik, kabel meleleh, atau koneksi kendor bisa dihindari. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai warna kabel. Warna sambungan kabel harus sama agar tidak membingungkan di kemudian hari. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pengkabelan. Untuk itu, ukuran atau spesifikasi kabel harus selalu mengikuti petunjuk setiap model atau kapasitas AC. Tes running. Pekerjaan terakhir adalah tes running unit AC. 1. Pasang manifold pada katup service outdoor untuk memeriksa tekanan gas. Pada AC dengan kapasitas kecil, katup servis yang tersedia biasanya hanya katup tekanan rendah. Sedangkan pada AC besar, katup servis tekanan tinggi pun tersedia, sehingga teknisi dapat memonitor tekanan di kedua sisi secara bersamaan. 2. Buka semua katup servis secara penuh. 3. Pasang klem meter di outdoor untuk memeriksa besar arus running AC. 4. Hidupkan AC menggunakan remote. Amati bagian-bagian yang diukur sebagai berikut. Pressure atau tekanan. Tekanan normal gas di low press setelah running sekitar 64-80 PSI untuk suhu rata-rata temperatur luar 28-35 derajat Celcius. Lihat dan amati jarum manifold low pressure. Arus running yang ditunjukkan clamp meter sesuai dengan nilai yang tercetak di label spek dengan toleransi sekitar 15%. Ukur besarnya tegangan kerja jala-jala dengan menggunakan voltmeter atau avometer. Periksa perbedaan suhu antara hisap dan keluar dari evaporator. Minimal ada perbedaan 7 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin, diukur dengan menggunakan anemometer. Agar daya pendinginan optimal, maka semua sumber udara panas dari luar harus dikurangi, seperti menutup lubang ventilasi, jendela, pintu, dan lain-lain. Selain itu, teknisi pemasang berkewajiban untuk memberikan training singkat mengenai fungsi-fungsi utama yang tersedia pada remote control kepada customer. Untuk mengingatkan pemakai AC tentang pentingnya jadwal perawatan, kartu pemeliharaan wajib diisi oleh teknisi pemasang dan menjelaskan akibat-akibat yang ditimbulkan jika AC kurang perawatan. Dengan adanya kartu pemeliharaan ini, ada 2 manfaat yang bisa didapat, yaitu kesadaran pemeliharaan pemakai akan pentingnya perawatan sehingga kualitas dan manfaat AC bisa dirasakan, dan menjaga atau memelihara order pekerjaan bagi para pemasang AC. Pemasang juga wajib memberitahukan mengenai jaminan garansi hasil pemasangannya, sehingga pemakai mengetahui perbedaan garansi instalasi
dengan garansi produk. Garansi instalasi menjadi tanggung jawab pemasang, sedangkan garansi produk menjadi tanggung jawab produsen. Clean and fresh feel of green nature. The Nanoplasma air purifying system filters not only dust particles, but unpleasant odors completely to deliver the purest and freshest cooling. The oxygen generator system increases oxygen density in the room to make a fresh environment, just like a forest. Dramatically improved energy savings and performance. The twin power system opens a new era in air conditioning history with ease of use and quick cooling. Easier installation and a wide variety of choices. The Free Joint Multi allows you to connect various indoor units as well as ArtCool and to tailor the cooling system to fit your space. Efficient space maximization and control, offering unique value that only LG air conditioners can bring. Untuk membuang sisa udara yang masih berada di sepanjang pipa selama pemasangan pipa, maka lakukan air purging atau buang angin. Tahapannya adalah sebagai berikut. Buka katup servis tekanan tinggi sebesar 90 derajat selama 3 detik ke arah kiri, kemudian tutup kembali. Gunakan ujung kunci L kecil untuk menekan katup pentil. Tekan selama 3 detik, kemudian lepas. Tunggu 1 menit, lakukan sebanyak 3 kali dengan interval waktu yang sama. Proses air purging juga bisa menggunakan daya hisap dari mesin vakum. Amati penunjukan jarum manifold sampai menuju di bawah tekanan atmosfer atau 0 selama minimal 30 menit untuk AC di bawah 2 PK. Swaging tool merupakan salah satu peralatan standar yang wajib dimiliki oleh setiap teknisi pemasang AC. Karena 40-60% kasus pipa bocor diakibatkan karena kualitas swaging atau flaring yang tidak bagus. Haluskan ujung pipa dengan posisi menghadap ke bawah agar hasil flaring baik, serta ketuk pipa untuk membuang sisa serbuk pipa. Diameter lubang flaring harus sesuai dengan diameter pipa. Pumping down. 1. Hidupkan AC. Biarkan jalan selama 15 menit sebelum pumping down dilakukan. 2. Buka penutup kedua katup servis dan pentil. 3.
Pasang manifold di katup servis tekanan rendah atau pentil. Ingat, pekerjaan ini idealnya dilakukan oleh 2 orang. 1 orang siaga di outdoor, 1 di indoor. 4. Gunakan kunci L untuk menutup katup servis tekanan tinggi terlebih dahulu dan amati penurunan tekanan di jarum manifold. 5. Saat jarum manifold mendekati angka 10 PSI atau mulai menuju 0 PSI, secara bersamaan putar katup servis tekanan rendah dengan kunci L untuk menutup katup servis tersebut. 6. Saat setelah benar-benar tertutup, maka matikan AC melalui remote atau saklar utama. Additional gas freon. Untuk kapasitas AC di bawah 2 PK, standar minimal panjang pipa dari pabrik adalah 5 meter. Jangan mengurangi standar panjang pipa. Penambahan freon karena alasan panjang pipa lebih dari standar adalah sebagai berikut. Rumus VA sama dengan LT dikurang LS kali 20 gram. Di mana VA sama dengan isi tambahan dalam satuan gram, LT sama dengan panjang total pipa, LS sama dengan panjang standar pipa. Contoh, jika LT sama dengan 12 meter, LS sama dengan 5 meter, maka tambahan freon adalah VA 7 kali 20 sama dengan 140 gram. Penambahan 20 gram per meter hanya berlaku untuk kapasitas AC di bawah 2 PK. Untuk kapasitas yang lebih besar, harus merujuk pada buku petunjuk pemasangan model yang terlampir di dalam unit. Mengisi atau memindahkan isi tabung utama ke tabung silinder. 1. Amati isi yang tersedia saat ini pada tabung silinder dengan mengamati batas level maksimal cairan gas yang ada pada tabung kontrol. 1 skala sama dengan 25 gram. 2. Pasang tabung silinder, tabung utama, manifold, seperti terlihat pada gambar. Ring karet yang melingkar pada tabung silinder berguna sebagai kontrol pembatas volume pengisian. Khusus kabel heater, di negara tropis tidak dipakai. Agar proses pengisian bisa lebih cepat, tabung silinder bisa dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu yang lebih rendah, seperti kulkas. 3. Agar tabung silinder tidak kemasukan udara, buang sisa udara yang ada pada selang pengisi dengan menggunakan tekanan gas freon dari tabung utama. 4. Jika telah siap, buka keran tabung utama, keran tabung silinder, dan keran manifold. Biarkan tabung silinder terisi sesuai dengan volume yang diinginkan atau maksimal. Menambah gas freon dengan menggunakan tabung silinder. 1. Amati level cairan freon pada tabung. Lalu tempatkan karet ring penanda pada volume yang diinginkan. Ingat bahwa 1 skala sama dengan 25 gram. 2. Pasang semua alat seperti terlihat pada gambar. Tahapan pengisian hampir sama dengan cara memindahkan gas dari tabung utama ke tabung silinder atau tabung skala. Menambah gas freon dengan menggunakan timbangan digital. Prosesnya hampir sama, yang membedakan adalah bahwa volume yang akan diisikan telah ditakar oleh alat timbangan secara lebih akurat. Tahapan cara isi atau tambah gas dengan menggunakan timbangan digital adalah sebagai berikut. 1. Pasang timbangan digital seperti terlihat pada gambar. 2. Sebelum proses ini dilakukan, yakinkan semua katup manifold dalam keadaan tertutup. 3. Setelah alat timbangan diaktifkan, tempatkan tabung freon di atasnya. 4. Kemudian, amati berat yang terukur pada timbangan. 5. Tekan tombol charge 1 kali sampai layar menunjukkan angka 00,00. Contoh, jika ingin menambah 50 gram, maka tekan tombol charge sampai layar peraga menunjukkan angka 00,05.
6. Buka katup warna biru atau tekanan rendah manifold. 7. Untuk menjalankan proses pengisian, tekan tombol Run atau Hold sampai layar peraga menyatakan Charge Complete. Karena alasan bentuk bangunan yang mengharuskan merubah tekukan pipa indoor dari standarnya, maka cara menekuk atau membengkokkan yang benar adalah tekuk ke arah bawah terlebih dahulu, kemudian ke arah selanjutnya. Jangan menekuk pipa indoor secara langsung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan pipa bengkok dan terjepit sehingga mengganggu sirkulasi gas freon. Pekerjaan bagian ini juga menuntut kerapihan dan kehati-hatian agar kasus korsleting listrik, kabel meleleh, atau koneksi kendor bisa dihindari. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai warna kabel. Warna sambungan kabel harus sama agar tidak membingungkan di kemudian hari. Arah lipatan balutan dari pipa pembalut isolasi harus seperti terlihat pada gambar, sehingga mencegah kebocoran air yang masuk melalui celah-celah balutan tersebut. Urutan atau susunan antara pipa, selang drainase, dan kabel power harus rapi. Jangan tumpang tindih. Sebelum unit benar-benar dijalankan, kelancaran aliran air pembuangan perlu diperiksa terlebih dahulu. Adapun simulasinya sangat sederhana. Buka front cover sehingga permukaan evaporator terlihat seluruhnya. Kemudian tuangkan air ke dalam cangkir atau gelas secukupnya dan tuangkan ke permukaan evaporator. Lalu periksa genangan dan keluarnya air dari selang pembuangan. Lakukan minimal 3 kali. Oil trap atau jebakan oli berguna agar kompresor tidak terlalu berat saat memompa atau menghisap gas freon jika ketinggian pipa indoor-outdoor lebih dari 5 meter.
Sebagai bentuk perhatian LG terhadap kemampuan teknis para teknisi LG dan pemasang AC, maka dilakukan training atau pelatihan instalasi AC secara berkala di semua service center LG dengan dukungan instruktur terlatih dan peralatan yang lengkap. Dan sebagai kepedulian kepada pemasang AC terbaik serta dukungannya terhadap produk AC LG, diberikan penghargaan dan sertifikat resmi dari LG. Terima kasih